Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel Soal PRW untuk sesi ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini kita mengangkat tema khusus ya, berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Ya, biasanya pada bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, biasa diperingati sebagai hari perayaan Maulid Nabi, hari kelahiran Nabi. Saudara semua, ketika 12 Rabiul Awal, maka terlahirlah seorang manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ya, dia belum menjadi nabi. Tapi setelah 40 tahun kemudian usianya, barulah turun Al-Quran kepadanya, kemudian diangkatlah dia sebagai seorang rasul, sebagai seorang nabi. Nah, yang kita peringati adalah hari kelahiran Muhammad bin Abdullah sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul, bukan sebagai seorang manusia biasa. Hadirin sekalian, tema kali ini kita bicarakan ya, atau kita bahas adalah Maulid Nabi Muhammad SAW, salawat dan syafaatnya. Ya, hadirin sekalian, mari coba kita bahas beberapa istilah-istilah ya yang berkaitan dengan Maulid itu sendiri, kemudian istilah salawat dan istilah syafaat. Hadirin sekalian, istilah Maulid ya itu dari kata walada ya. Di sini kalau kita membaca surat Al-Ikhlas ya, itu ada kata lam yalid walam yulad ya. Yalid dan yulad. Sebetulnya ini aslinya adalah yalidu dan yuladu. Tapi karena ada lam di sini, dia jadi jazam ya, jadi yalid yulad ya. Ini yalidnya fi'il mudhari maklum, yulad fi'il mudhari majhul. Kalau kita cek, ini saya kutipkan dari Al-Quran digital ya, yang sudah banyak di Play Store. Silakan Anda juga coba membuka ya. Di sini asal katanya yalid itu asal katanya walada ya. Atau akar katanya walada ya. Itu kalau di Quran ada beberapa bentuk ya, ada walada ya untuk fiil madinya, ada yalidu ya untuk fiil mudhari'nya, tapi di sini yalid karena ada lam ya, jadi lam yalid ya, aslinya yalidu. Kemudian lid ini untuk kata perintah ya. Jadi ini fiil madi, fiil mudhari', dan ini fiil amr ya. Kemudian walid ya. Nanti jadi berkembang menjadi kata walidayya ya, dan seterusnya. Ini isim fa'il ya, walid itu isim fa'il. Ya, kemudian maulud itu isim maf'ul ya. Kemudian ada masdarnya wiladatan ya. Maulud itu isim maf'ul, artinya yang dilahirkan ya. Kalau maulid ya artinya kelahiran ya. Nah, hadirin sekalian, dari kata maulid ini ya, itu artinya kelahiran ya, kelahiran seorang anak ya. Nah, kita memperingati Maulid Nabi artinya kelahiran Nabi. Tentu kalau kelahiran nabinya 12 Rabiul Awal itu belum ada nabi ya. 12 Rabiul Awal tahun gajah itu belum ada nabi ya. Yang ada baru adalah Muhammad bin Abdullah. Tapi setelah 40 tahun kemudian baru dia diangkat menjadi nabi. Nah, hadirin sekalian, ketika kita memperingati 12 Rabiul Awal ini sebagai kelahiran Muhammad bin Abdullah, tentu yang dipersoalkan bukan Muhammad bin Abdullah sebagai pribadinya, tapi dia yang kelak kemudian menjadi seorang rasul, menjadi seorang nabi yang tentu membawa risalah yang disampaikan kepada kita semua. Saudara semua, jadi kenapa kita peringati Maulid? Kenapa kita ramai-ramai di mana-mana memperingati Maulid? Justru bukan soal kelahiran manusianya, tapi soal kelahiran nabinya, kelahiran seorang rasulnya. Nah, hadirin sekalian,
ketika kita memperingati Maulid itu adalah dalam rangka menyambut kedatangan Nabi. Kalau yang datang adalah manusia biasa, yang lahir manusia biasa, tentu kita tidak perlu bikin-bikin perayaan, tidak perlu bikin penyambutan. Tapi karena yang datang, yang lahir ini seorang Rasul, seorang Nabi, yang membawa risalah mulia, yang membawa risalah Al-Quran, yang membawa misi kerasulan, maka kita sambut kedatangannya. Tentu yang kita sambutnya bukannya sekedar fisiknya. Kalau fisiknya nggak ada sekarang. Tapi yang kita sambut, yang kita tanggapi adalah kehadiran misinya, risalahnya, yaitu dakwah yang disampaikannya, yang hingga turun-temurun dakwahnya sampai kepada kita semua. Ya hadirin sekalian, jadi ketika kita menyambut atau merayakan peringatan Maulid, kita menyambut kehadiran seorang Rasul, kehadiran seorang Nabi yang membawa misi kerasulan, yang membawa misi dakwah. Berarti yang kita sambut adalah misinya, pesannya, yaitu dia membawa risalah Al-Quran. Jadi yang kita sambut adalah Al-Qur'annya. Kenapa? Karena Al-Qur'an yang nantinya akan menjadi hudan buat kita, yang menjadi petunjuk buat kita. Jadi hadirin sekalian, yang kita rayakan, yang kita sambut adalah misi kerasulannya. Tentu karena kita menyambut misi kerasulannya, maka kita mendukung misi kerasulannya. Maka kita berupaya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Bukan sekedar menyambut kelahiran pribadinya, tapi dia datang karena dia membawa misi kerasulan, karena dia membawa misi dakwah, karena dia membawa misi Al-Quran. Maka yang kita sambut, yang kita terima adalah ajaran Al-Qurannya. Kalau dia tidak membawa apa-apa, ya mungkin kita tidak mengenal. Tapi karena dia membawa misi kerasulan, maka kita mengenalnya, kita mempelajarinya, kita menyambut kedatangannya. Jadi kita datang, kita sambut kedatangannya karena dia membawa misi yang mulia. Hadirin sekalian, kemudian istilah sholawat, ya. Nah ini biasa kita baca ayatnya di surat Al-Ahzab ayat 56, ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Ya, nah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ini terjemahan yang biasa kita baca. Namun saya ingin meneliti, saya ingin mengembangkan wawasan dari istilah salawat ini. Tentu dari asal usul katanya, ya. Mohon maaf ya kalau nanti ada sedikit perbedaan istilah, ya, yang mungkin dari terjemahan yang sudah ada. Coba kita bandingkan, ya. Yang pertama kata yusalluna, ya. Ini yusalluna, kemudian ada kata alan nabi, ya. Kemudian ada kata sallu, kemudian ada kata sallimu taslima, ya. Nah, saudaraku semua, yang pertama kata yusalluna, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusalluna ini fi'il mudhari'. Domirnya hum. Humnya di sini adalah jamak. Ada innallaha, pertama Allah, wa malaikatahu. Malaikatahu, ya. Ini karena ada lebih dari satu, maka digolongkan menjadi jamak, jadi kata-katanya hum. Yusalluna itu fi'il mudhari', asal katanya sholat, ya. Sholat itu 4 huruf, ya. Kemudian lam dan ya, ya. Di sini sholat, lamnya double, ya, karena ada tasydid. Kemudian kalau aslinya itu 3 huruf, 3 hurufnya so, la dan wa, ya. Wow, ya. Nah, bahasa Arab biasanya nanti kadang-kadang ini waw dengan ya atau dengan alif nanti suka bertukar posisi, ya. Karena istilahnya nanti ada istilah huruf ilat. Huruf ilat itu ada 3 huruf, alif, waw, dan ya. Dan kadang-kadang dalam kalimat itu dia suka bertukar-tukar, ya. Lam bisa diganti dengan waw, ya bisa diganti dengan waw atau dengan alif, ya, 3 huruf ini. Nah, hadirin sekalian, kalau dalam bentuk kata, ya, ini sholat, ya, dari kata
sholawat ya. Sholla ini 4 huruf ya. Kemudian yusolli ini fi'il madi, shollanya. Kemudian yusolli ini fi'il mudhari ya. Sholli. Nah, ini sholli itu fi'il amr ya, kata perintah. Kemudian musallin. Musallin ya. Ini adalah partikel aktif atau isim fa'il ya. Kemudian musollan ya, musollan itu isim maf'ul ya. Bentuk masdarnya bisa tasliyatan ya. Nah, hadirin sekalian, kalau misalnya istilah musallin kita dengar, mungkin kita pernah baca wailul lil musallin pakai ya nun ya karena jamak. Kalau tunggalnya musallin. Jadi kemudian istilah sholli ya, ini fi'il amr sholli. Tadi ada shollu. Nah, kalau tunggal itu sholli ya, kalau jamak shollu. Nah, hadirin sekalian, istilah sholawat ini kita pindah ke ayat yang lain ya. Misalnya ini ada juga asal katanya sholawat ya. Nah, asal katanya sholawat. Kemudian ini bisa bentuk masdarnya menjadi sholatan ya. Sholatan ini kalau di Quran ada 83 kali ya, sholat ada 12 kali, musolli ada 3 kali, musollan ada 1 kali ya. Ini contoh-contoh ya, contoh-contoh bentuk kata yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, hadirin sekalian, jadi istilah yusalluna itu asal katanya sholat ya, bisa berasal dari sholawat atau yang juga bisa pengertiannya menjadi sholatan ya, sholat ya. Jadi hampir sama ya. Nah, kembali kepada ayatnya. Jadi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kalau selama ini kita menerjemahkan sesungguhnya Allah dan para malaikat sholuna berselawat 'alan nabi kepada nabi ya, atas nabi ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi, ala Nabi. Wasallimu taslima. Salimu ini nanti akan kita bahas lebih detail setelah kita membahas istilah sholat ya. Hadirin sekalian, kalau apa tadi kita sudah membahas ini bisa berasal atau bisa salah satunya berarti sholat ya. Sholat itu sholat kan artinya doa ya. Sholat itu dia doa kalau dalam hadis. Nah, sholat berarti doa. Doa berarti apa? Berarti permintaan, berarti harapan. Nah, kalau Allah, malaikat berselawat kepada Nabi dalam arti meminta kepada Nabi, minta apa kan gitu ya? Karena selama ini ya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segalanya, Allah yang berkehendak, Allah yang berkuasa. Jadi sekarang kalau Allah meminta kepada Nabi, ya tentu selama ini kita yang berdoa, Nabi yang berdoa kepada Allah, Nabi yang meminta kepada Allah. Nah, sekarang makanya kita perlu perhatikan dulu apa ini permintaannya kan gitu ya. Biasanya kalau permintaan dalam arti doa saja, doa ya, itu pakai kata da'a ya. Da'a ya, ya. Nah, ini pakai istilah sholat ya. Ini menjadi sholat ya, sholat juga ya doa. Sholat juga adalah doa. Sholat adalah permintaan. Juga adalah harapan. Jadi kalau kita mengambil istilah doa itu adalah permintaan, adalah harapan, permohonan dan sebagainya. Nah, sekarang siapa yang minta dan siapa yang diminta kan gitu ya. Nah, di sini Allah dan para malaikat berdoa, berharap ya, meminta ya, berharap apa? Berharap kepada Nabi. Tentu di sini mintanya minta apa ya. Nah, kalau misalnya saya kasih perumpamaan ya. Kita sebagai orang tua punya anak. Kemudian kita berharap kepada anak kita. Selama ini kalau bicara minta duit ya mungkin anak minta sama orang tua. Tapi ketika orang tua meminta kepada anak, tentu bukan minta duit kan gitu ya. Nah, sekarang kita punya anak, tentu kita punya harapan kepada anak kita. Nah, harapannya adalah doa orang tua kepada anaknya kan gitu ya. Nah, maka harapannya biasanya dititipkan dengan nama-nama yang baik. Diberilah anak-anak itu nama yang baik. Harapannya apa? Agar anaknya menjadi baik sesuai dengan nama yang diberikan, sesuai dengan nama yang dititipkan, yang menjadi label bagi anak itu. Nah, ketika anak itu kita sekolahkan
ke lembaga pendidikan. Nah, di sana ada gurunya, ya, ada teman-temannya, ada lingkungan pergaulannya dan seterusnya. Tentu ketika kita menitipkan dia kepada lembaga pendidikan, orang tua berharap, ya, anaknya juga berharap. Nah, guru-gurunya, lingkungan pendidikannya juga berharap. Nah, harapannya apa? Tentu harapannya saya sebagai orang tua, saya berharap tentu anak saya menjadi cerdas, menjadi pintar, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Nah, ketika si anak juga sebagai pribadi, dia juga bersekolah, dia juga ikut dalam lembaga pendidikan. Dia berharap agar mengikuti lembaga pendidikan ini, dia juga berharap agar dia menjadi pribadi yang baik, dia menjadi pribadi yang pintar, dia menjadi pribadi yang cerdas, dia menjadi pribadi yang berguna. Nah, ketika guru-gurunya mengajar, ketika lingkungan sekolahnya, lingkungan lingkungan pendidikannya juga mensupport dia, saling mensupport, maka ketika gurunya mengajar, guru juga berharap bahwa anak didiknya itu menjadi anak yang cerdas, anak yang pintar, anak yang soleh, anak yang berguna, dan sebagainya. Jadi antara harapan orang tua, antara harapan anak didik dengan antara harapan orang tua, guru-gurunya juga sama. Pengen si anak ini yang nanti kelak menjadi anak yang cerdas, menjadi anak yang pintar, menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang berguna. Saudara semua, nah kira-kira innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat berharap, berselawat kepada Nabi. Tentu harapannya Allah apa? Harapannya malaikat apa? Dan harapannya Nabi itu sendiri juga apa? Tentu harapan Allah, harapan malaikat, dan harapan Nabi itu sendiri juga sama. Allah berharap bahwa dengan Allah menurunkan wahyu ini kepada para Nabi, Allah berharap bahwa dakwah ini dapat diemban, dapat ditunaikan, dapat dilaksanakan oleh Nabi. Sehingga masyarakat manusia menjadi mengikuti sunnah Nabi, menjadi manusia-manusia beriman. Malaikat selaku pembawa risalah, malaikat yang menghantarkan wahyu itu kepada para nabi, tentu juga berharap bahwa para nabi ini dapat mengemban amanah, dapat melaksanakan atau menunaikan tugas dakwah ini kepada umat manusia, sehingga nabi dan para umat manusia menjadi umat-umat yang bertakwa. Nabi pribadi juga berharap bahwa dia dititipkan amanah, dia dititipkan jabatan, dia dititipkan kepercayaan untuk menyampaikan pesan ini. Dia juga berharap bahwa dakwah ini dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, agar umat manusia mau mengikuti sunnah Nabi, dan umat manusia ini berpedoman hidup kepada wahyu yang diturunkan Allah, sehingga manusia ini menjadi manusia yang bertakwa. Kira-kira begitu. Nah, atau misalnya ada seorang pemimpin yang dikasih amanah, dikasih jabatan, maka ketika rakyatnya menitipkan amanah kepadanya, semua rakyat berharap bahwa dia akan menjabat, akan menunaikan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga si para rakyat itu dapat hidup dengan sejahtera. Si pemimpin yang dilantik, si pemimpin yang menjabat juga berharap bahwa dia dapat menunaikan amanah jabatan itu dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat mensejahterakan rakyatnya. Saudara semua, jadi ada tiga sisi, ada tiga segi lah ya. Pertama, ada Allah yang berharap kepada Nabi, ada malaikat yang berharap kepada Nabi, dan ada Nabi yang berharap juga kepada dirinya. Harapannya sama. Apa harapannya? Agar amanah dakwah ini, agar amanah risalah ini dapat diemban, dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga umat manusia juga dapat mengikuti sunnah para nabi, dan tentunya manusia menjadi manusia-manusia yang bertakwa, manusia-manusia yang menjadi beriman. Nah, hadirin sekalian, tentu kalau pada ayat ini innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, tentu di sini disebutkannya 'alan nabi, ya. 'Alan nabi itu ya tidak hanya Nabi Muhammad, tapi juga semua nabi, ya, para nabi, ya kan gitu ya. Jadi Allah berharap juga kepada Nabi Adam waktu itu, Allah berharap juga kepada Nabi Nuh, Allah juga berharap kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Musa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Isa, juga sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi ketika Allah bersalawat kepada Nabi, Allah berharap kepada Nabi,
malaikat juga berharap kepada Nabi agar dakwah ini dapat diemban dengan sebaik-baiknya oleh para nabi dan dapat memberikan hidayah, dapat memberikan petunjuk, dapat memberikan pencerahan kepada umat manusia. Begitu juga Nabi sebagai pribadi, dia juga berharap agar dakwah atau misi yang diembannya dapat ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Berikutnya ada Allah yang bersalawat kepada Nabi, ada malaikat yang bersalawat kepada Nabi, ada Nabi yang bersalawat juga untuk dirinya. Buktinya apa? Buktinya ketika Nabi sholat juga Nabi membaca salawat kan atas dirinya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Nah, kita ini dipanggil semua. Kita yang mengaku orang beriman, kita dipanggil semua. Dipanggil untuk apa? Shollu. Nah, ini fi'il amr ya. Shollu, tadi ada sholli, sholli menjadi shollu kalau untuk jamaknya. Wahai orang yang beriman, berselawatlah kalian ala Nabi, atas Nabi, alaihi ya. Tentu kalau tadi Allah berharap kepada Nabi, malaikat berharap kepada Nabi, dan Nabi pun berharap kepada dirinya sendiri, maka sekarang kita ini selaku orang beriman juga shollu alaihi, berselawatlah kalian kepada Nabi, berdoalah kalian, bukan berdoa dalam arti kita minta-minta kepada Nabi, tapi berselawat itu adalah dalam arti berharap hidup, ya, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang juga dapat mencontoh teladan Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Agar kita ini umatnya Nabi, umatnya para rasul dapat mencontoh teladan yang sudah diberikan oleh Nabi kepada kita semua. Itu harapan kita. Makanya shollu, maka berselawatlah kalian kepada Nabi. Maka berharap hiduplah kalian seperti harapan para nabi. Jadi Allah berharap seperti harapan para nabi, malaikat berharap seperti harapan para nabi, Nabi pun juga berharap seperti harapan dirinya, dan kita umat manusia, umat orang yang beriman, diperintah untuk berharap hidup seperti harapannya para nabi. Jadi harapannya apa? Harapannya agar kita orang beriman dapat mencontoh teladan Nabi, dapat menunaikan tugas-tugas seperti yang sudah diperintahkan oleh Nabi, dapat meneladani perilaku-perilakunya Nabi, dapat mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Kemudian intinya apa? Salimu taslima. Salimu taslima. Salim itu berserah dirilah, ya. Berislamlah. Kalau salim itu kita terjemahkan sama dengan Islam. Berislamlah kalian dengan seislam-islamnya. Berserah dirilah kalian dengan berserah diri semaksimal mungkin. Artinya ketika kita berharap hidup, kita menyerahkan diri, kita hidup patuh, kita hidup tunduk, tunduklah hidup kalian dengan setunduk-tunduknya. Berserah diri kalian dengan seserah-serahnya. Berislam kalian dengan seislam-islam. Dalam ayat lain, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam agama Islam ini kafah secara keseluruhan. Artinya berislam seislam-islam. Jadi saudaraku semua, ketika Nabi berharap saling taslima agar menjadi pribadi yang seislam-islamnya, kita pun diminta, ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang beriman, bersalawatlah kalian atas Nabi, berharap hiduplah kalian seperti harapan para nabi. Yaitu apa? Salimu taslima, yaitu masuklah ke dalam Islam dengan seislam-islam. Tunaikan, jalani ajaran Islam ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik mungkin, dengan seislam-islam. Jadi salawat kepada Nabi adalah Allah bersalawat kepada Nabi, malaikat bersalawat kepada Nabi, Nabi juga bersalawat atas dirinya, dan kita juga sebagai orang beriman bersalawat kepada Nabi agar kita juga berharap hidup seperti harapan hidup orang Nabi, yaitu dapat mengemban dakwah ini, dapat menunaikan dakwah ini, dapat menjalankan misi ini dengan sebaik-baiknya. Saudara semua, berikutnya ada hadis Nabi ya yang menyatakan bahwa qala Rasulullah SAW, al-bakhilul ladzi man zukirtu indahu falam yusolli alayya. Ini rawahu Tirmizi ya. Jadi ada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi menyatakan bahwa orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya, ia tidak membaca salawat kepadaku.
Jadi sekarang ini kita sering mendengar ya, ketika disebutkan atas nama Nabi ya, maka kita membaca shalawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Karena ketika nama Nabi disebut di telinga kita atau di depan kita, ketika kita disebutkan nama Nabi Muhammad, atau ya kata di sini hadisnya Nabi Muhammad, ketika nama Nabi disebut, maka kita berselawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kata Nabi, orang yang disebutkan namaku, kemudian dia tidak berselawat kepada aku, itu orang yang paling pelit, orang yang bakhil, orang yang paling kikir. Artinya apa? Artinya ketika nama Nabi disebut, ajaran Nabi diajarkan, maka sudah nama Nabinya disebutkan, kemudian ajarannya sudah diajarkan, kemudian kita tidak mau berselawat, kita tidak mau berharap hidup seperti harapan Nabi, yaitu wasallimu taslima, yaitu hidup dengan Islam sebagai satu-satunya penataan hidup. Dan kita berharap untuk salim taslima, untuk hidup dengan Islam se-Islam-Islamnya. Kalau disebutkan nama Nabi, tapi kita tidak mau berharap seperti itu orang yang paling pelit. Ya. Kalau orang yang punya duit banyak terus dia tidak mau menyumbang, atau orang yang punya harta banyak dia tidak mau berderma, ya dia nggak pelit. Tapi ada lagi orang yang paling pelit, orang yang paling bakhil, orang yang paling kikir, yaitu ketika nama Nabi disebutkan dia tidak mau berselawat kepada Nabi. Artinya dia tidak mau berharap hidup seperti harapan hidup para nabi. Dia tidak mau berharap hidup seperti harapan hidup mencontoh teladan Nabi, mencontoh sunnah Nabi. Itu orang yang paling pelit. Jadi orang yang paling pelit adalah orang yang tidak mau hidup dengan Islam se-Islam-Islamnya. Wasallimu taslima. Hadirin sekalian, itu berkaitan dengan selawat ya. Berikutnya berkaitan dengan syafaat. Jadi tema kita Maulid Nabi, salawat dan syafaat. Nah, sekarang istilah syafaat. Selama ini kita sering memahami, sering mendengar bahwa kita memohon syafaat kepada Nabi. Ya, nanti ketika di alam mahsyar, ketika di akhirat, kemudian ada orang-orang yang diberi syafaat kepada Nabi sehingga dia bisa masuk surga. Dan ada orang yang tidak diberi syafaat. Nah, sekarang apa istilah syafaat itu ya? Saya kutipkan surat Al-An'am ayat 51 ya. Wa anzir bihil ladzina yaqafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyan wala syafi'un la'allahum yattaqun. Peringatkanlah dengannya, yaitu dengan Al-Qur'an, anzir bihi, berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya pada hari kiamat. Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah agar mereka bertakwa. Kalau menurut ayat ini, yang dapat memberi perlindungan dan pemberi syafaat hanya Allah. Ya, laisa lahum min dunihi waliyan wala syafi'un. Ya. Yang tidak ada pemberi perlindungan, tidak ada pemberi syafaat kecuali min dunihi, kecuali Allah. Ya. Hadirin sekalian, istilah syafaat itu adalah pertolongan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nanti berharap mendapatkan syafaat dari Nabi, sekarang ini kalau mintanya adalah nanti ketika di akhirat, sekarang ini pertanyaannya kita ingin tidak mendapatkan syafaat dari Nabi, mendapatkan pertolongan dari Nabi. Nah, kalau pertanyaannya sekarang juga kita ingin mendapatkan syafaat Nabi, pertanyaannya syafaat Nabi sudah diberikan apa belum? Pertolongan dari Nabi sudah diberikan apa belum? Nah, ternyata Nabi karena kecintaannya dia kepada umatnya, kepada umat manusia yang hidup pada zamannya waktu itu dan juga pada zaman-zaman setelahnya, Nabi sangat mencintai umatnya. Maka Nabi pun juga berharap agar umatnya mau mengikuti dakwah yang Nabi sampaikan. Agar umatnya mau mengikuti teladan yang sudah dicontohkan. Agar dakwah ini sampai kepada umat manusia, agar dakwah ini sampai kepada kita semua hingga saat ini, maka Nabi berupaya semaksimal mungkin. Dia berjuang sekuat tenaga. Ya, dia difitnah, dia dicaci maki, dia dimusuhi, dia bahkan mau dibunuh. Dia siap
dia rela, dia ditawarin harta, dia tidak mau, dia bujuk rayu dengan jabatan, dengan wanita dan sebagainya, dia tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak mau dakwah ini berhenti, dia tidak mau dakwah ini tertunda, terputus karena bujuk rayu, karena hambatan dan lain-lain. Sehingga dalam mengemban dakwah misi kerasulan, dia korbankan seluruh jiwa dan raganya, segala harta bendanya, demi tercapainya tujuan dakwah ini. Hadirin sekalian, Nabi sudah memberikan pertolongannya, Nabi sudah memberikan syafaatnya. Apa buktinya? Buktinya dakwah Nabi hingga sudah sampai kepada kita semua. Itulah syafaatnya, itulah pertolongannya. Maka tinggal kita ini yang mau. Ibaratnya orang kecebur sungai, minta tolong, maka diberikanlah mungkin tambang, ya, diberikan tali agar dia bisa berpegang kepada tali itu, ya, agar dia bisa tertolong dengan pegangan tali itu. Tapi ketika diberi tali atau mungkin diberi pelampung dan sebagainya, tapi pelampungnya cuma dilihatin doang, pelampungnya tidak diambil, tidak digunakan, tidak difungsikan, maka pertolongan sudah datang, tapi dia tidak mau menggunakan pertolongan itu untuk menyelamatkan hidup. Nah, hadirin sekalian, Nabi sudah menyampaikan syafaatnya, Nabi sudah menyampaikan pertolongannya. Dengan apa? Dengan menyampaikan dakwah itu yang dia dakwahkan, sehingga dakwah itu turun-temurun dari para sahabat, para tabi'in, para ulama, dan seterusnya sampai kepada kita semua. Nah, dakwah ini sudah sampai kepada kita semua. Pertolongan ini sudah sampai kepada kita semua. Syafaat Nabi sudah sampai kepada kita. Sudah dihamparkan. Tinggal kita mau apa tidak. Ibaratnya orang kita ini kecebur sungai, mau tidak berpegangan dengan tali yang Nabi berikan. Kalau kita mau berpegangan tali yang Nabi berikan, maka kita akan terselamatkan, tidak akan terhanyut oleh arus sungai. Tapi sebaliknya, kalau pertolongan ini, syafaat ini sudah dilemparkan kepada kita dan kita tidak mau mengambilnya, tidak mau memanfaatkannya, tidak mau menggunakannya, ya kita akan terbawa arus, kita akan hanyut terbawa arus sungai. Jadi saudara semua, syafaat Nabi, pertolongan Nabi sudah disampaikan. Nabi mengorbankan seluruh hartanya, jiwa raganya untuk demi tercapainya dakwah ini. Dan dakwah ini sudah sampai kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak mengambil syafaat ini. Kapan? Sekarang. Tidak mesti nunggu nanti. Kalau nanti sudah telat. Syafaat ini sekarang. Sekarang sudah ada syafaatnya, sekarang sudah ada pertolongan. Tinggal kita mau apa tidak. Kita ingat misalnya surat Ali Imran, wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru nikmatallahi 'alaikum dan seterusnya. Jadi kata Allah, wa atasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah. Dan wa la tafarraqu, kalian jangan berpecah belah. Ya, jangan saling bermusuhan. Maka kalau kita berpegang teguh dengan agama Allah, maka kita mendapat syafaat dari Allah. Kita mendapat syafaat dari para nabi. Dan tentu kita akan terselamatkan dari kehidupan yang penuh dengan cobaan ini, penuh dengan tantangan ini. Dari kehidupan yang zulumat, ya, dari kehidupan yang anar, kehidupan yang akan membakar segala macam yang dapat menimbulkan segala bencana jika kita tidak mau berpegangan dengan agama Allah. Jika kita tidak mau mengambil syafaat dari Allah, syafaat dari para nabi. Saudaraku semua, jadi harapannya Allah, harapannya para malaikat, harapannya para nabi, itu semuanya sama. Ya, mereka memberi syafaat juga kepada kita semua. Allah memberi syafaat, malaikat memberi syafaat, nabi memberi syafaat kepada kita. Sudah apa belum? Nah, Allah sudah memberikan syafaatnya kepada kita. Malaikat sudah memberikan syafaatnya kepada kita. Para nabi juga sudah memberikan syafaatnya kepada kita. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, maka kita akan terselamatkan dari segala aneka kehidupan zulumat ini. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita akan terbawa arus dalam kehidupan batil ini, dalam kehidupan zulumat ini, dalam kehidupan munkar. Juga saudara semua, sama seperti kita bertamu, ketika kita dihidangkan aneka minuman, kita dihidangkan aneka makanan, sudah dihidangkan, sudah dihidangkan. Mau apa tidak menikmati, mau apa tidak mencicipi.
mau, kita ambil, kita manfaatkan, kita fungsikan. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita tidak akan menikmati apa-apa. Syafaat Allah, syafaat para rasul, syafaat para malaikat sudah disampaikan, sudah disajikan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kita mau, kita akan terselamatkan. Kalau kita tidak mau, kita akan hanyut terbawa arus dalam kehidupan nista. Jadi sekalian, kira-kira itu berkaitan dengan Maulid Nabi, kemudian salawat Nabi dan syafaat Nabi. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.